seperti apa sosoknya yang Bapak bisa melihat ini kayaknya cocok nih. Ini jangka panjang, ini kandidat yang bagus ini untuk jangka panjang. Begini Pak, saya tetap berbasis sains. Oke. Artinya begini, sebelum saya menginterview orang atau menganalisa orang, saya harus pakai tools psikologi Oke. yang dapat dipertanggungjawabkan Secara saintifik. secara saintifik. Dalam hal ini tantangan HR sendiri untuk menemukan yang memang benar-benar seimbang antara intelektual dan emosionalnya seperti apa? Saya bisa lihat di situ adalah kemampuan beradaptasi, mau mencoba, percaya diri. Proses membuat seorang leader tuh Pak, apa strategi yang dilakukan Pak? Kesempatan itu diberi oleh manajemen orang untuk mengeksplor kemampuan, di-challenge untuk itu. Dan itu hampir semua rata-rata cocok ya? Banyak sekali yang sekarang ini yang apa-apa ngomongnya mental health, dikerasin dikit, loyo. Kan sukses kerja itu kan ada EQ, ada EQ ya. Yang paling berkepentingan untuk karir ini maju, sustain, berkembang, bertumbuh, itu adalah diri kita sendiri. Jadi pengalaman Bapak lah selama ini hadapi hubungan industrial terjadi. Pernah ngitung nggak Pak? Udah berapa orang yang Bapak pecat? Selamat pagi Sobat Fapa. Ada perkataan yang bijak bahwa kamu harus mencoba sesuatu yang baru. Karena apa? Karena kemungkinannya ada dua. Kamu berhasil atau kamu gagal. Tapi kalau kamu tidak mencoba yang baru, kemungkinannya hanya satu. Kamu akan gagal. Nah, spirit ini, semangat inilah yang mendasari kami dan tim untuk memulai podcast ini. Sebagaimana teman-teman ketahui, episode pertama telah berlalu dan kami mengucapkan terima kasih atas kurang lebih di atas 1.000 views yang telah berlalu. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih atas input dari teman-teman, atas masukan sana dan sini. Kita terus improve, kita terus berubah untuk jadi yang lebih baik. Tetap di sini di episode kedua bersama saya Roni Wirayuda dan juga partner saya yang tetap one and only Bapak Kodri Joharman. Halo Pak Kodri. Halo Pak Roni. Ya. Gimana setelah episode pertama, apa perubahan hidup yang terjadi di Bapak? Yang jelas masih gini-gini aja Pak, badannya masih gitu gini-gini aja. Tapi masih komitmen dong. Wah iya jelas. Wah kalau 5 kilo terlalu kecil lah Pak, kalau bagi saya itu Pak. Begitu. Ya. Kayaknya kita harus tambah jadi 15 kilo kayaknya Pak. Walk the talk dulu Pak, buktikan. Oh gitu. Oke. Ya, Oke, teman-teman, bintang tamu kita di edisi kedua ini luar biasa Pak Kodri. Wah. Beliau orang yang ditunggu-tunggu sebenarnya untuk teman-teman yang baru masuk atau dalam proses rekrutmen. Ini beliau ini yang kita tunggu-tunggu nih. Surat cintanya, ya kan? Surat keterangannya lulus apa enggak? Itu enggak Pak Kodri? Wah betul, deg-degan nih Pak. Deg-degan. Terus kalau lagi musim bonus, beliau juga orang kita cari nih. Sering diteleponin nih Pak ya. Sering. Kapan nih cair gitu. Beliau ini memimpin satu departemen di mana beliau memimpin transformasi budaya khususnya di Fapagri ya Pak Kodri. Ya betul sekali Pak. Siapa beliau Pak Kodri? Kita sambut Bapak Budi Setiawan. Semangat pagi, salam sehat, dan salam bahagia. Saya Budi Setiawan, Head HR FAP Agri. Di FAP Agri, kami percaya bahwa aset terpenting kami adalah orang-orang yang bergabung dan memberikan kontribusi dalam perjalanan FAP Agri. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, inovatif, inklusif. Kami memahami betapa pentingnya komunikasi, keterlibatan, sehingga selalu mendengarkan umpan balik karyawan
dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Melalui kolaborasi erat, kami membangun budaya yang memperkuat nilai-nilai inti perusahaan. Keberhasilan kami diukur tidak hanya dari pencapaian bisnis, tetapi juga dari bagaimana kami merawat dan memperdayakan tim kami. Setiap individu memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan, dan kami bangga dengan kontribusi mereka. Salam sehat, FAP Agri. Halo Pak Budi, apa kabar Pak Budi? Oke. How are you, Pak Budi? Fine. Jangan bintang tamu lah ya. Oh, apa itu, Pak? Nah, nggak enak bintang pula. Gitu. Lebih sahabat, ya kan. Saya kalau ngeliat Pak Budi ini, saya menebak ini awalnya ini 03. Oh gitu, Pak. Kenapa gitu, Pak? Rambutnya nggak Oh, bisa. iya. Wah, Oh iya, makanya saya dari tadi pengen kalau ngeliat Pak Budi pengen nyoblos nih. Itu udah berlalu, Pak. Oh, berlalu ya? Ya, sudah berlalu. Kita ke depan sekarang. Wis. Ya, maju ke depan. Tadi saya teringat kata-kata Bapak yang pertama, perubahan. Ya. Ada kata-kata bijak juga yang itu menjadi inspirasi bagi saya ya. ya. Waktu atau adanya waktu sama kita bukan untuk diulang. Oke. Tapi adanya waktu kita gunakan untuk perubahan. Asik. Ya, itu penting sekali. Ya. Jadi Bapak ini perubahan apa berkelanjutan? Berkelanjutan nih. Ini beda nomor ini. Beda. Perubahan harus berkelanjutan. Perubahan yang berkelanjutan. Perubahan yang berkelanjutan. Begitu. Jangan berubah-ubah kan gitu. Oh, gitu. Ya. Oke. Ya Pak Budi, teman-teman, Pak Budi Setiawan, Head HR dari FAP Agri. Kita mulai perbincangan kita kurang lebih 1 jam. Kita akan mengulik lika-liku seorang Budi Setiawan dalam memimpin Human Resources Department. Bukan hanya di FAP Agri, nanti kita akan ngulik beliau, pengalaman-pengalaman beliau. Seperti teman-teman lihat, beliau sudah tidak, artinya saya mau bilang agak tua juga agak nggak enak, tapi beliau sudah sangat senior. Sepuh lah, sepuh. Oh, enggak, itu bahaya juga ya, Pak. Iya, senior lah, sudah sangat senior. Ya. Jadi banyak sekali asam dan garamnya. Kita mulai podcast kita, Let's Fill the Cup. Pak Kodri, ayo kita isi. Kita mainkan dulu ya. Ya. Wah, oke. Apa ini? Ya, ini Pak, ini kita isi Pak. Izin Pak ya. Isi mulai perbincangan kita. Ini setengah kosong, setengah isi. Ya. Harus setengah aja. Kan gitu. Jadi ini air apa nih Pak Kodri kali ini? Kalau khusus Pak Budi namanya air AWM ini, Pak. Apa lagi tuh? Air untuk awet muda. Kayaknya Pak Budi masih muda nih, Pak. Kalau walaupun Bapak bilang tadi agak senior gitu kan. Iya. Kayaknya masih milenial sih ya, Pak Budi. Rambut boleh putih, tapi kulit tetap kencang. Oke, itu betul Pak, betul ya. Nah, itu betul, semangat, spirit, Iya. kemauan, ya, mindset harus tetap up to date ya, berubah, terus berubah. Nggak ada kesempatan kita untuk bersedih, untuk tidak bahagia dalam hidup. Asik. Ya. Quote catat itu. Iya. Baru pertama udah Betul. quote ini, Pak ya. Ya itu betul Pak Odi. Kan gitu. Ya. Jadi Pak Budi, tadi kita sedikit buka Pak Budi ini seperti apa. Tapi kalau kita mulai pembukaan kita ini, seperti apa sosok seorang Budi Setiawan ini? Bagaimana perjalanan Bapak? Ya, usia saya ya saat ini menjelang 57 tahun. Oke. Ya, menjelang 57 tahun. Tapi saya merasa itu terlalu muda bagi saya. Ya, tidak merasa 57 tahun. Semangat, energik ya. Usia biologis 57. Tapi usia dalamannya usia spiritual ya kan. Usia emosional ya kan, usia psikologis ya. Kalau saya merasa dalam pemikiran saya, semangat itu tetap harus 20 tahun harus lebih muda dari usia biologisnya ya. Ya buktinya kalau saya ke lapangan bersama teman-teman nggak kalah juga ya. Dengan teman-teman asisten yang muda-muda.
kita jalan bersama, ya cross block bersama, tetap semangat, tidak kalah lah ya. Ya. Nah, kuncinya apa? Tetap semangat. Ya. Jadi 57 itu bukan angka usia itu hanya sekedar angka. Iya, Ya. Tapi jiwa tetap muda. semangat. Karena Bapak ini juga dikelilingi sama yang muda-muda. Sip. Ya. Iya. Kalau tidak diklik kita cari, Pak. Cari. Suasana yang muda kan begitu suasana. Ya. Ya buktinya kalau ke lapangan jumpa asisten yang muda, Yang muda. askep yang lebih muda, Pasti. kan begitu. Para manajer kebun yang muda-muda, ya kan? Kerani-kerani ya Pak. Iya, kan begitu. Jadi kita dikelilingi oleh anak-anak muda di sini juga di kantor, teman-teman, ya staf-staf kita di FAP muda-muda, penuh energik, Ya, dan itu betul. saya mendapatkan aura yang positif. Ya. Jadi Jangan- itu pengaruh besar. Ya, jangan-jangan Iya. Pak Budi emang sengaja nyarinya yang muda-muda nih Pak. Oh, iya. Iya. Kenapa tuh? Kenapa gitu Pak Budi? Oh, enggak, gini, kalau itu terasa ya, kalau kita masuk di lingkungan di kompleks, ada ya, lingkungan yang di Jogja ikut perwiritan lah begitu, itu tua, terasa tua benar, benar terasa tua, Ya. itu dia cangkrukan, itu Iya. tua. Cuman kalau ketemu kita masuk ke kebun, nengok asisten yang muda-muda, MK yang muda-muda, ya kan kita penuh semangat yang muda di kantor. Ya jumpa Pak Kodri, ya kan, jumpa Pak Roni, ya kan semangat kita, Ya. semangat Betul. muda. Betul. Oke, Jadi karir Bapak ini kalau kita timeline itu dimulai tahun berapa Pak sebagai HR lah? dari awal karir sudah HR ya, dosen itu HR Iya, sebenarnya. maksudnya di tahun berapa? Ya. Tahun berapa? Di tahun 90-an. 90-an. Ya. Oke. Berarti sudah hampir 3 dekade ya. 3 dekade. Iya. Dari tahun 90 saya sudah mulai Nah, di dunia HR. Iya. Sudah mulai. Jadi bisa kita katakan Bapak juga udah ribuan orang yang di interview gitu ya, kurang lebih. Boleh, Iya. bahkan lebih mungkin ya. Jadi kalau ribuan bahkan lebih itu Pak, kalau Bapak melihat satu kandidat, Iya. itu seperti apa sosoknya yang Bapak bisa melihat ini kayaknya cocok nih, ini jangka panjang, ini kandidat yang bagus ini untuk jangka panjang. Itu Bapak bagaimana melihat atau menilai itu? Kita lepasin dulu dari sisi teknikal ya. Jadi misalnya dia punya IPK yang bagus, itu kita sisihkan dulu. Tapi Bapak begitu mulai berbicara, itu Bapak udah tahu bahwa ini potensi ini. Gimana Pak? Begini Pak, saya tetap berbasis sains. Oke. Ya, artinya begini, sebelum misalnya saya menginterview orang atau menganalisa orang, saya harus pakai tools psikologi Oke. yang dapat dipertanggungjawabkan Secara saintifik. secara saintifik. Oke. Itu awalnya dulu. Oke. Ya. Dari situ saya baru mengembangkan dengan metodologi ilmiah juga, Pak. Seperti ya interview interview based behavior atau teknik-teknik interview. Nah, kita bisa lihat orang itu. Oke. Ya, walaupun tidak ada ya bisa 100% itu benar ya. Saya mengatakan ya 80% itu sudah bagus sekali, 85% sudah bagus sekali. Sudah akurat. Sudah akurat, sudah bagus sekali. Makanya kan nanti proses perkembangannya kan di lapangan dia bagaimana. Betul. Ya kita bisa lihat orang. Ya. Contohnya seperti apa Pak? Bapak bisa ada karakter-karakter yang menonjol itu di bidang apa? Contoh Bapak bisa kasih. Contoh begini, saya kan di perusahaan jadi HR ini kan sudah beberapa bisnis ya, bisnis oleh chemical, bisnis downstream, Ya. bisnis kelapa sawit, Perusahaan-perusahaan Bapak. ya bisnis HPH, ya kan, Oke. bisnis-bisnis yang lain. Saya kalau melihat misal khususnya di plantation ya, saya merekrut orang. Dari awal masuk gayanya, ya kan gitu, cara jalannya. Oh itu dinilai juga Pak ya? Iya.
Kalau saya pribadi ya, mungkin Oke. teman-teman lain punya referensi lain. Ya, ya. Teman-teman psikolog, teman-teman user yang lain, yang lain bisa. Dari jalannya kita sudah kalau saya pribadi sudah saya perhatikan Oke. duduknya, Waduh, semuanya. Hati-hati duduknya. Ada, itu udah kita perhatikan. Contoh yang Bapak memberikan nilai minus. Misalnya dari cara duduk deh, kalau cara berjalan agak susah kita praktek. Dari cara duduk deh, misalnya seperti apa Pak? Kalau saya, kalau menginterview orang ya, Ya. kalau duduknya seperti ini. Oh. Tapi kalau seorang planter, asisten, wah kita pun ya kan jawabnya pun matanya apa. Oke. Itu salah satu penilaian. Ya salah itu. Sisi saya menilai itu salah satu cara dia menjawabnya itu jadi dari situ saya bisa merasakan bukan merasakan ya, bisa saya konekkan hasil psikologinya dari tool psikologi dengan hasil interview yang saya nampak. Jadi dan itu hampir semua rata-rata cocok memang. Pengalaman ya. Maka 80%, 20% ala-walam lah kan di lapangan. Ya betul. Ya. Nah, tapi dari pengalaman saya yang ketika memang kadang-kadang bertentangan dengan teman-teman interviewer yang lain, sering terjadi. Saya bilang ini bagus, teman lain nggak bagus Pak Budi katanya begini. Ya karena final, oke lah kita ngikutin kan begitu. Tapi kadang-kadang mereka juga mengikuti, oke lah terserah kan begitu. Oke ternyata ya bagus. Sekarang kan ada fenomena Gen Z nih Pak yang udah mulai masuk ke dunia pekerjaan lah, dunia kerja gitu kan Pak. Nah, pengalaman Bapak dengan adanya Gen Z ini apa sih yang membedakan antara Gen Z mungkin yang saat ini dengan ya masa-masa sebelumnya lah gitu Pak Roni, Pak Budi. Jadi Pak Budi ini generasi baby boomers. Baby boomers ya. Itu apa tuh Pak baby boomers? Baby yang sorry baby. Sorry ya, minum ya. Sorry ya. Oh iya Pak. Ayo Pak Kode, diminum Pak Kode. Oh, iya, Pak. Biar kita isi lagi nanti. Ya. Jadi generasi yang lahir itu sebelum tahun 81. Ya. Mereka udah senior lah sekarang, ya kan? Kemudian generasi milenial itu generasi yang lahir tahun 81 sampai kurang lebih 2000. Nah, kemudian generasi Gen Z yang sekarang. Oh, berarti saya masuk Gen Z lah ya Pak ya. Gitu ya Pak. Tahun berapa Pak? 2001 saya Pak. 2001. Pas dia. Imut-imut lah Bapak. Ini kan Bapak mengalami lintas generasi. Iya betul. Korelasi dengan pertanyaan Pak Kudri tadi. Gimana Bapak melihat kayaknya Gen Z sekarang nih beda betul sama zaman dulu. Bapak melihat seperti apa Pak? Perbedaan pasti ada ya. Perbedaan pola mindset, pola kebiasaan itu beda. Kalau dulu kita rekrut orang tahun 90-an ya khususnya untuk planter atau untuk yang di remote area begitu. Peminatnya nggak banyak memang ya. Misalnya untuk planter, dulu kan Universitas Pertanian masih sedikit ya. Di zaman 90 kalau di Medan hanya ada berapa begitu ya. Terus kalau itu yang mendaftar sedikit saja. Yang mendaftar ya, mendaftar yang artinya yang apply itu sedikit. Tetapi dari sedikit ini misalnya ada 50 atau 30 orang yang apply dan 30 orang kita panggil. Dan yang lulus misalnya 60% lah. Berarti 20% yang lulus. Nah, 20% ini is okay, ingin memang betul-betul ingin join begitu loh. Ingin join. Wah, jadi ketika 30 orang ini yang apply 30 orang pun datang dalam saat proses seleksi, interview, tes dan sebagainya. Kalau sekarang tidak, Pak. Apply banyak sampai kita masuk ke kita ya. Ini pengalaman kita ya. 6 tahun terakhir lah saya ya. Itu apply itu ratusan, 200 ya. Pas saat ada interview gitu ya, ada apa itu yang datang hanya ya 10%, 20% gitu yang datang. Nah, ketika yang datang 20%, 30% lulus, nah itu yang
yang ikut join, yang mau join sampai lanjut mau masuk, mau bekerja, itu bisa-bisa turun lagi 10%. Jadi mereka coba-coba. Kesimpulan saya kalau dekade 90-an itu ya, mereka memang bekerja itu memilih suatu perusahaan, suatu tempat bekerja itu betul-betul mereka Yakin. Ya, saya mau jadi planter ini, ya udah masuk. Kan begitu. Ini pengalaman yang kita alami. Kalau sekarang nggak coba-coba dulu lah. Ya. Mana tahu enak, ya lanjut. Lanjut. Ya, kan? Itu penyebabnya. Kalau saya ada berapa hal ya. Oke. Pertama mungkin sekarang banyak pilihan perusahaan. Itu satu juga. Oke. Ya, ada pilihan jadi mereka bisa coba, ya kan. Kalau dulu kan tidak seperti itu. Itu satu. Yang kedua memang psikologis ya. Kalau saya melihat psikologis. Jadi memang mereka ingin bekerja di kota. Jadi ketika kita paparkan di depan kebun itu A sampai Z, sepi, remote area, ya kan. Bekerja dengan panas, bekerja dengan hujan, kan begitu ya. Nah, di tengah alam terbuka, itu rata-rata mereka kan mundur. Ya, rata-rata mereka mundur itu. Rata-rata mundur. Kalau dulu nggak dibilang gitu, ya memang zaman dulu seperti itu dan mereka merasa bangga kerja di kebun. Nah, sekarang kan itu nggak seperti itu perbedaan. Tapi kan sekarang mayoritas ya, Pak Budi. Mayoritas anak-anak sekarang itu nggak bisa juga dibilang manja, tapi nggak bisa juga lepas dari apa yang namanya fasilitas, Pak Budi. Fasilitas teknologi, pokoknya sinyal tuh harus ada. Nah, gimana kebun itu mengakomodir hal-hal begini? Dia bukan orang kota-kota, tapi karena semua kebutuhan akan fasilitas itu sudah mulai merata sekarang. Sementara kebun identik dengan remote area dan lain-lain. Bagaimana strateginya itu? Pertanyaan ini sering dilontarkan saat-saat kita rekrutmen ya. Pertanyaan gitu, signal gimana Pak di sana? Itu sering. Kemarin kita baru dari Jogja gitu ya. Pertanyaannya pun ada dari salah satu kandidat begitu. Di Jogja rekrut ya? Rekrut, ya kita rekrut di Jogja. Jadi teman-teman, Sobat Fapa, Fapa Agri itu ada beberapa kali event itu melakukan open recruitment ya, di kampus-kampus ya. Nah, kemarin Pak Budi bersama rekan-rekan tim manajemen baru pulang dari Jogja untuk menginterview beberapa kandidat. Nah, kembali ke situ Pak, apa yang Bapak lihat yang tadi? Pertanyaannya banyak juga seperti itu ya? Iya, pertanyaan ada. Ya kan? Nah, yang bukan ironis ya. Kadang-kadang begini. Mereka ini kan kadang-kadang dari kampung juga. Ada yang bertanya itu ada dari Sumatera misalnya kan. Dari Sumatera, di ujung Sumatera lagi kan. Gitu. Nah, tapi ketika mereka kuliah pertanian, mereka kan di kota, di Jogja. Menikmati segala fasilitas kota. Ya, betul. Kan begitu. Nah, ketika mereka ingin rekrut gitu, kadang-kadang mereka bertanya lagi kan begitu. Fasilitas tadi itu, ya kan? Wah, di sini mereka 4 tahun, 5 tahun di kota sudah menikmati segala fasilitas-fasilitas seperti itu. Nah, ketika bilang signal kita di beberapa lokasi masih tersedat-sedat, kan gitu. Wah, itu jadi pertanyaan besar itu bagi mereka itu. Wah, jadi pertanyaan. Tapi kalau yang mentalitasnya memang kuat, ingin bekerja di kebun, itu nggak jadi masalah. Wah, itu tantangan. Itu soal biasa, Pak. Itulah yang menonjol orang-orang begitu. Nah, kalau sekarang kan Pak Roni, Pak Budi kan ada nih sekarang istilah itu mental health lah. Jadi banyak yang memang, apalagi kan kalau di perkebunan kan kita dibutuhkan orang yang ya berjuang lah gitu, orang yang keras lah gitu. Nah, banyak sekali yang sekarang ini yang ngomongnya mental health gitu kan Pak. Ya, dikerasin dikit udah loyo gitu. Nah, ini tipsnya apa nih Pak Budi untuk orang-orang yang kan sukses kerja itu kan ada EQ, ada EQ ya. Ada kata pakar-pakar gitu kan gitu. Ada IQ, ada EQ. EQ. Kesuksesan itu kan 80% itu kan EQ ya.
Oke. Ya, Jadi 20. IQ itu berarti intelektual. Intelektual. EQ itu berarti emosional. Iya. Emosional. Oke. Pengalaman saya pun, mungkin teman-teman yang lain di HR praktisi banyak menemukan EQ-nya bagus, ya, tinggi. Intelektualnya. Intelektualnya ya, Oke. intelektualnya tinggi, EQ-nya tinggi. Hmm. Ya, tapi EQ-nya, ya kan, semangatnya, ya kan, Kecerdasan emosional. emosionalnya, Ya. kemampuan beradaptasinya, ya kan, kemampuan menghadapi tantangannya, Ya. itu kemampuan berkomunikasi ya lemah. Jadi sebenarnya nggak salah, itu nggak salah. Memang mungkin orang ini tidak cocok di dunia kebun, kan gitu. Orang ini nggak cocok di dunia ini, kan gitu. Misalnya kan kita lihat, oh ini untuk porsi accounting misalnya, ini untuk porsi kebun, kan begitu. Nah kalau porsi untuk seorang asisten kebun, ya kan manajer kebun, ya bukan hanya cerdas secara intelektual saja, tapi yang kita butuhkan adalah kecerdasan emosional, daya tahan, Adaptasi. adaptasi, daya juang, leadership, kan gitu. Nah itu banyak kita temui di lapangan. Nah, menarik nih Pak Budi. Ya. Nah, berarti kan kita bukan hanya intelektualnya saja ya Pak Budi, Pak Roni, tapi juga emosional. Nah, Ya. dalam hal ini tantangan HR sendiri untuk menemukan yang memang benar-benar seimbang antara intelektual dan emosionalnya seperti apa ini? Apakah mungkin ada pada saat interview itu ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus untuk melihat apakah mereka bisa beradaptasi atau tidak, seperti apa Pak Budi? Iya. Jadi kan kalau di FAP yang kita jalanin ini kan, kita sudah melalui prosedur tes yang super ketat ya. Oke. Betul-betul sampai terakhirnya kita memutuskan untuk final interview. Oke. Dalam final interview itu kita ingin membuktikan sekali lagi, ya, ingin membuktikan dari tool asesmen psikologi, oke, lulus, artinya oke lah masuk standar kita, oke. Habis itu kita tes logika lagi yang dibuat tim tersendiri, lulus lagi mereka, Oke. FGD lagi, ya kan, lulus lagi dari FGD, nah masuklah ke final interview, jadi sudah seleksi cukup ketat. Nah, dalam FGD ini pun kita melihat real orangnya. Ya. Jadi FGD ini adalah focus group discussion. Ya, itu nanti FGD habis itu interview habis itu kan. Ya, ya. Nah, dari FGD itu yang lulus kan interview. Nah, kadang-kadang pertanyaan itu simple, tapi bagi saya itu besar sekali. Bagi saya ya. Contohnya Pak, contoh. Kadang-kadang nggak nyangka. Ini mungkin nanti dengar semua orang ini ya. Misalnya saya tanya gini, hobimu apa? Saya bilang. Ya. Hobi saya mancing, misalnya. Mancing keributan. Mancing misalnya. Oke, mancing lah ya Pak. Coba nari. Atau coba nyanyi. Gitu. Kenapa Bapak melontarkan pertanyaan ini? Nah, gitu. Gini, orang kebun itu harus cepat beradaptasi dia. Nyanyi, nggak ada alasan. Oke. Walaupun nggak bisa. Hidup ini nggak ada alasan untuk dia bertindak. Iya, betul. Apapun cepat. Saya nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Nggak bisa ini. Ya kan? Nggak ada alasan. Ya. Tidak ada alasan. Mau nyanyinya bagus atau jelek itu Pertanyaan saya. Persoalan lain ya Pak. Nyanyi. Ya. Kan begitu. Betul. Jadi bukan ada orang, ada yang mentalnya kuat. Langsung deh, oke Pak. Pada mau negeri nyanyi nggak apa-apa. Yang penting nyanyi. Gas terus ya Pak. Gas terus. Gas terus. Ada orang nggak seperti itu. Ini apa ya Pak? Saya nggak bisa ya Pak. Suara saya jelek ya Pak. Ya kan? Disitulah kita bisa melihat. Itu salah satu kan. Ada lagi yang lain misalnya Betul, kan. Itu betul. orang ini cepat beradaptasi misalnya. Itu menurut saya penafsiran, pengalaman. Ini kan pengalaman ini kan. Ya. Melihat orang seperti itu, ya kan? Melihat orang seperti itu. Saya bisa lihat di situ adalah kemampuan beradaptasi. Ya. Dan itu penting sekali. Mau mencoba, percaya diri, Ya. semangat, ya kan? Ya, dia nggak mikirin itu, bukan nggak mikirin salah atau benar. Yang penting saya mencoba, ya kan? Saya mencoba dulu lah ya Pak. Mencoba pun bisa salah, apalagi nggak mencoba, ya kan? Lebih salah lah. Betul. Itu salah satu. Ada lagi misalnya ya pertanyaan pertanyaan saya misalnya kan yang sederhana.
sederhana. Tapi itu bagi saya itu penting sekali. Tapi ini agak nyambung ya dengan podcast kita yang pertama kemarin nih Pak, terkait adaptasi ini. Karena memang kalau kayak di asisten lapangan itu, asisten afdeling, ya dia pun harus bisa juga beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya juga gitu kan Pak. Kenapa? Karena di lapangan itu semuanya ada gitu Pak. Contoh apanya ada? Ya semuanya, contoh misalnya dia juga harus bisa menjadi perawat anak yang baik, karena di sana banyak anak-anak juga gitu maksudnya, kan Pak. apapun masalah itu bisa Iya. pasti ada. Artinya pasti dia nggak akan pernah menghadapi inilah pada saat dia mungkin sebelum masuk di perkebunan gitu kan. Ya. Dan itulah pentingnya kemampuan adaptasi tadi. Dan memang agak beda ya. Saya pernah bekerja di pulp and paper juga, oleh chemical, di downstream. Kalau kita rekrut orang, karakternya beda-beda memang. Yang paling unik ya karakter seorang asisten kebun. Yang paling unik. Ya seperti Bapak tadi, Mas Kodri katakan tadi ya. Jadi Mas ya. 24 jam loh. Iya, Dia sebagai lurah. Betul. Bahkan begini, dia belum pernah menikah. Ada karyawan konflik rumah tangga, dia harus menyelesaikan. Kan begitu. Ya. Nah itu kan memerlukan leadership yang bagus, emosional yang bagus, kesabaran. Nah tapi kalau dia di factory nggak begitu, ya kan misalnya kalau kita di Medan misalnya atau di Jakarta misalnya kan pulang dari pabrik udah pulang nggak ada urusan lagi kan. Ya. Kan gitu. Nah tapi kalau seorang asisten kebun dia di situ di afdeling itu dia sebagai bapak, sebagai leader, sebagai lurah, kan gitu. Sebagai konselor, ya, jadi memang kompleks. Ya. Motivator juga kan Pak. Kompetensinya yang kompleks. Ya. Jadi seorang HR itu juga penting untuk mengetahui kebutuhan profil karyawan ini seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kalau dia tentu berbeda dong, profil yang kita cari akunting sama bagian pabrik udah pasti berbeda. Seperti Pak Budi bilang tadi, untuk asisten kebun lapangan sama asisten pabrik itu juga itu berbeda. Tapi yang paling unik asisten kebun ini Pak ya, lapangan ini. Ini profilnya lengkap. Iya, profil lengkap. Berarti kan dia hampir 37 tahun. Memang yang paling kompleks ya, yang dalam merekrut orang saya ya di samping kita tuntutannya. Jadi seorang asisten kebun saya lihat memang bukan hanya dia harus punya kecerdasan yang cukup baik juga. Sebab kebun ini kan matematis ini, angka-angka, eksak. Kan gitu. Betul. Ya kalau dia nggak bisa menganalisa data, ya kan gitu. Tidak bisa membuat solusi, ya kan itu kalau nggak cerdas nggak bisa Pak. Bukan hanya cerdas, tapi dia harus punya leadership yang bagus, komunikasi yang bagus, semangat yang bagus. Kalau mentalnya di lapangan ada hujan sedikit, hujan dulu kan gitu, berhenti dulu. Kalau saya lihat teman-teman di kebun itu saya lihat hujan pun kalau belum restan belum selesai tetap di lapangan tangguh kan begitu. Dan itu membuat mereka jarang sakit ya. Semangatnya luar biasa gitu. Itu yang luar biasa. Hujan masih air kok. Itu saya temui itu ya. Itu saya temui. Bahkan kalau pimpinan datang pun menegur mereka, lagi hujan istirahat dulu, teduh kalian. Nanti Pak, katakan itu saking semangatnya kan gitu. Itu saking semangatnya kan gitu. Nanti Pak. Nah, masih ada restan Pak kan gitu. Terabas saja gitu. Terabas. Itu emosional. Kecerdasan emosional. Nah, begitu. Oke. Sekarang kita masuk misalnya seseorang sudah masuk ke satu perusahaan. Apa biasanya yang bisa Bapak lihat atau bisa Bapak kasih advice untuk seseorang itu secara karir itu bisa melejit? Sosok profil seperti apa atau apa yang bisa Bapak beri tips? Pengalaman saya, ini pengalaman. Melejit karir tidak ini adalah ditentukan di diri kita sendiri. Oke. Jadi banyak, kalau saya sangat sepaham dengan bahasa ini, kalimat ini. Karir itu ditentukan oleh diri kita sendiri.
Mau cepat, mau lambat, mau maju, kita sendiri yang menentukan. Oke. Perusahaan hanya sebagai fasilitator. Ya. Fasilitator. Tentunya setiap perusahaan lah mana tidak bisa kita menentukan misalnya kan kita kerucut ini kan struktur itu kan. Ya. Kan Tidak semua bisa jadi jenderal juga. tidak bisa jadi jenderal, Pak. Ya kan, tidak bisa semua jadi jenderal. Tetapi yang paling berkepentingan untuk karir ini maju, sustain, berkembang, bertumbuh itu adalah diri kita sendiri. Ya. Artinya apa? Ya kita tunjukkanlah prestasi kita kan. Ya. Kalau kata di FAP ini hasil. Ya. Kan gitu. Ya. Komitmen, integritas, hasil. Ya. Kan gitu. Kayak kalau sepintar apapun, sehebat apapun, ya kan ujung-ujung kan hasil result kan. Tunjukkan prestasi. Ya kan gitu. Nah, prestasi ini kan akumulasi dari apa? Ya kemampuan teknikalnya. Ya kan gitu. Kemampuan komunikasinya. Ya kan? Kemampuan leadershipnya kalau untuk posisi-posisi strategis kan gitu. Kemampuan manajerialnya kan begitu. Semuanya terakumulasi. Plus memang ada posisi yang memungkinkan untuk itu. Ya. Disitulah kuatnya tanding-tandingan doanya di situ. Moga-moga Bapak itu. Enggak boleh gitu juga, Pak. Maksudnya enggak boleh gitu. Tapi kalau ke FAP, kalau kita lah perusahaan FAP, kan ini bertumbuh, berkembang, ya kan. Posisi-posisi challenge untuk itu besar sekali, besar sekali challenge untuk itu. Dan dia kan nggak mau stagnasi juga. Setiap perusahaan pasti nggak ada stagnasinya kan. Terus bertumbuh. Challenge itu pasti ada. Tinggal kita saja. Makanya harus kemampuan dan kesiapan yang paling penting. Kadang-kadang mampu tapi tak mau, kan gitu. Kadang-kadang dia mampu tapi nggak mau, berarti kan dorongan untuk majunya kurang. Tapi kita harus mempersiapkan diri ketika ada kesempatan langsung bisa. Itulah namanya keberuntungan, Pak Kodri. Jadi beruntung itu bukan ujuk-ujuk. Keberuntungan itu adalah ketika kemampuan ada, kesempatan ada. Tapi kalau di FAP bagaimana proses membuat seorang leader itu, Pak? Apa strategi yang dilakukan, Pak? Di FAP ini manajemen memberi kesempatan ya. Memberi kesempatan yang ruang besar sekali. Untuk untuk mengembangkan untuk mengembangkan kemampuan ya. Kesempatan itu diberi oleh manajemen orang untuk mengeksplor kemampuan, di challenge untuk itu. Kita lihat sekarang ini. Manajer kita muda-muda di lapangan. GM kita muda-muda di lapangan. Itu anak kandung dari mayoritas ya. Kalau saya katakan 90% anak kandung dari FAP semua. Artinya mereka-mereka yang meniti karir di FAP dari bawah. Kesempatan itu ada diberikan. Ya tentu ini kan peran kita memang belum canggih-canggih seperti perusahaan lain lah, seperti namanya corporate university atau yang lain-lain. Itu bagus, kita akan mengarah ke sana. Tapi yang ada ini, yang sederhana ini mari kita optimalkan. Yang learning in center, kalau Pak CEO bilang life center katanya sekarang ini ya. Jadi life center, jadi segala permasalahan karyawan, karir gitu ya, kita pecahkan bersama-sama di sana. Kan begitu. Yang ada ini mari kita optimalkan. Nah, para pimpinan di kebun itu terlibat langsung, sangat konsen, ya kan. Nah, kalau yang paling penting di sini, kalau saya lihat saya amati di sini, bagaimana atasan bawahan mengcoach, kunci keberhasilan ya Pak. Mengcoach, mengarahkan. Jadi ini mengcoach ini saya jadi teringat Pak Ali juga nih. Pak DP. Itu ada sampai kita bikin itu Pak, figuranya itu. I do you see?
Iya. You do, I see. Itu termasuk coaching. Iya. Tapi kadang-kadang sahabat karyawan di lapangan nggak sadar dia di coach. Itulah sebenarnya, itu hebat sebenarnya. Seperti misal kunjungan ke lapangan. Itu coach sebenarnya. Coach. Ya. Melihat misalnya monitoring, vendor monitoring. Ya. Kan langsung di situ pimpinan meng-coach caranya semuanya kan gitu. Ketika cross block lapangan, itu coach itu sebenarnya. Kekuatannya kalau saya lihat di FAP itu salah satunya itu loh Pak. Salah satunya. Ya. Salah satunya untuk apa? Nah, tapi kadang teman-teman di lapangan itu menganggap itu bukan itu suatu wah ini gawat ini datang bos. Bukan itu. Ya. Sering kali bos. Sekali. Itu kalau dari sisi top manajemen ya. Sebenarnya itu coach. Itulah proses coaching kita. Tapi ada lagi di level-level kalau saya lihat cerita-cerita mereka meng-coach ini. Level GM, di level manager. Nah, cuman memang di level-level ini memang kita harus tingkatkan skill meng-coachnya. Mereka harus punya skill yang standar. Tapi sekarang sudah berjalan secara alamiah ya. Tapi mungkin ke depannya ini kami perlu membuat satu program bagaimana technical coach yang profesional, yang efektif, yang efisien, supaya lebih terarah lagi. Berstruktur lah. Iya. Nah sebelum lanjut nih Pak Roni, kayaknya airnya udah mulai habis ini. Iya. Oke. Kayaknya harus kita isi lagi nih Pak. Let's fill the cup. Let's fill the cup ya Pak ya. Bentar Pak Budi. Saya masih ada nih Pak Kunti. Masih ada. Biar awet muda Bapak. Bentar Pak ya. Atau saya bantu nih Pak Kunti. Oke. Jadi ini air putih awet muda. Awet muda khusus Pak Budi. Kalau kemarin air putihnya dari kebun. Dari Gunung Mayau ya. Gunung Mayau. Ini dari 7 sumur Pak. 7 sumur yang berbeda ini Pak. Gitu. Oke Pak Budi. Nah ini kan kalau Pak Budi ini kan memang HR-nya sering juga ke kebun nih Pak Roni. Nah ketika jumpa dengan karyawan nih Pak Budi, mungkin staff-staff kita ya Pak, ada nggak yang mungkin komplain lah atau bukan komplain sih, curhat lah, menyampaikan aspirasi. Nah ini Pak Budi gimana nih Pak, udah 5 tahun ya kan, gini aja gitu kan, misal contoh kan Pak. Nah gimana cara Pak Budi menyikapi hal itu, sementara kan Pak Budi pasti harus berdiri di tengah nih antara karyawan dan perusahaan lah. Kira-kira Pak Budi maintenance-nya seperti apa nih Pak Budi? Tapi gini Pak Roni, Mas Kodri ya Pak Kodri. Saya ke kebun, saya pertama sekali masuk kebun, saya lihat teman-teman asisten, sahabat-sahabat, manajer, atau semua orang di kebun. Saya merasa bangga. Bangga sekali. Tangguh mereka. Gitu ya. Hebat mereka. Dalam suasana seperti ini. Mereka semata-mata bukan uang. Di sini pun banyak uangnya Jakarta. Tapi memang mental mereka, semangat mereka, tujuan hidup mereka memang mengabdikan di kebun. Itu ya saya lihat bangga. Bukan merasa apa ya, bukan miris, tapi saya merasa bangga dengan mereka. Saya lihat nengok asisten lewat naik sepeda motor, bangga saya. Semangat anak-anak muda ini, mempertaruhkan masa depannya di sini, menjaga ini semua, semangat itu satu. Nah itu sering sekali teman-teman di lapangan bertanya, kan bertanya nggak salah. Artinya kalau saya datang sebagai sahabat, sebagai orang tua, ya kan, sebagai memang posisi saya seperti itu, ya, tempat bertanya, tempat mengeluh, ya kan, berkaitan dengan hal seperti yang tadi ditanyakan, memang betul. Aja bertanya, jawaban saya begini. Misalnya dia nanya apa? Tadi ulangi coba. Ya misalnya udah berapa lama nih kerja tapi gajinya nggak naik. Atau misal naiknya kok cicit gitu. kena angin aja ya Pak. Kemarin ada juga yang bertanya begitu. Kita kan ada di bulan 5 kemarin ada kunjungan, ada yang bertanya, wah Pak ini pohon ini kok seperti ini Pak, seperti ini Pak. Kan pertanyaan seperti itu ya. Itu saya bilang, saya katakan ya mula-mula senyum. Pertama ucapan saya pertama harus bersyukur dulu. Itu pertama sekali itu. Ya kan, kita harus bersyukur dulu dengan apa yang
yang ada saat ini. Sebab begini, yang sedikit aja kita nggak bersyukur, apalagi yang banyak. Ya. Ya kan? Syukur dulu yang sedikit, nanti baru yang banyak. Saya bilang kita katakan ya, memang situasi manajemen sudah mempertimbangkan hal-hal ini. Ya kan? Tahun lalu besar nggak? Tahun lalu besar Pak. Udah tahun ini seperti ini. Kan gitu. Ya. Memang itulah kenyataan yang harus dihadapin. Ya. Jadi kalau mau tahun depan besar, ya kita mari bersama bekerja keras, ya kan, bekerja keras dan berdoa untuk perusahaan ini supaya insya Allah tahun depan lebih baik lagi. Cuma jauh kali Pak begini. Tetap ini dia. Manusia kalau mengeluh ya semua banyak dikeluhkan. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Keluar anak-anak begini Pak, ini begini Pak. Itu kalau dikeluhkan kita ikuti dia mengeluh terus. Ya. Cuman saya membatasi hal itu. Kita nggak bisa banyak terlalu jauh mengikuti. Kita bilang beginilah yang telah diputuskan manajemen dengan mempertimbangkan berbagai hal. Insya Allah tahun depan kita bekerja keras dan kita berdoa untuk perusahaan kita akan lebih baik. Tahun lalu bagus kan? Tahun lalu bagus Pak. Tahun lalu nggak mengeluh kan gitu. Kok terlalu bagus kan? Nggak kan? Nggak terlalu bagus ya kan? Nah. Cuman ya yang sedikit ini mari kita syukuri dan paling penting bagaimana mengelola yang sedikit ini. Belajar untuk mensyukuri yang sedikit sehingga kita diberi kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak. Betul. Itu betul Pak. Dan gini, ada lagi ya kan berkah Pak. Oke. Nah ini menarik. Ya, menarik. Kan gitu. Yang sedikit mari kita gimana Pak? Gini, anak sekolah apa semua. Ini pertanyaan lah. Ya. Kredit mobil. Ya kan gitu, kredit ini ada lagi istrinya ambil pegadaian harus bayar per bulan katanya kan gitu kurang. Nah itu kan di luar ranah kita sebenarnya, cuma kita memberi bukan ya sekedar masukan ke mereka. Mari sedikit ini kita kelola. Betul. Yang paling penting mari kita bersyukuri supaya berkah. Berkah itu apa? Sedikit itu cukup, banyak itu kurang. Itulah berkah. Banyak kejadian Pak. Coba sebentar. Ini agak apa nih? Lebih ke spiritual ini Pak. Berkah itu adalah Berkah sedikit itu adalah cukup. Pak. Sedikit itu cukup. Banyak itu kurang. Banyak itu. Itulah berkah. Oke. Kita ini sedikit kok cukup. Ya. Banyak sahabat, teman-teman ya dulu tempat sekarang pun banyak gitu. Kita lihat hanya seorang gajinya lebih besar jauh misalnya begitu. Tapi dia mensyukuri berkah. Kamu kok bisa cicil rumah ya? Kok bisa bangun rumah ya? Berkah Pak. Ya kan anak-anaknya berkah. Semuanya. Ya kan? Jadi sedikit cukup, banyak kurang. Banyak yang teman-teman yang ya berlebih gaji kurang aja kan? Iya betul. Kurang aja. Tapi yang di bawah sana cukup. Itulah tip yang kadang-kadang. Dan beberapa orang saya kasih tip ini dan mereka melakukannya dengan baik sampai sekarang itu berhasil ya. Kadang-kadang saya kagum-kagum, jumpa kagum, itu kan tip bapak Pak. Bapak bilang sedikit cukup, banyak kurang. Saya sedikit inilah, yang sedikit inilah katanya. Oke, Pak Budi, 3 dekade mengelola sumber daya manusia, HR. Apa kira-kira saran? Kadang-kadang ada juga itu teman-teman yang curhat. Begini Pak Budi, saya itu kok ngerasa di level saya ini nggak seperti perusahaan sebelah. Saya dengan pengalaman sekian, perusahaan sebelah udah bisa kasih sekian. Kayaknya kita kurang kompetitif ini. Bapak kalau menghadapi orang-orang itu apa nasihat yang bisa Bapak sampaikan? Nasihat spiritual ya Pak. Kalau omon-omon banyak Pak. Omon-omon, ngomong sana lebih bagus, lebih baik, lebih besar. Itu omon-omon banyak. Setiap hari kita dengar. Oke. Tapi kalau kita kan punya data, survei misalnya. Kalau hasil survei is oke lah. Tapi kalau omon-omon, nah gini, itu satu. Yang paling penting begini Pak. Itu kan kadang-kadang dugaan aja sana lebih bagus, lebih enak. Dugaan aja. Wah sana lebih besar. Oke. Kan kadang ada namanya penghasilan yang invisible ya, yang tidak bisa diukur dengan uang. Ya.
Non materi lah. Non materi. Beberapa teman kadang-kadang begini, wah sana besar gaji, tapi saya stres sekali Pak Budi. Kalau bisa saya balik lah. Ya. Ada yang seperti itu. Itu sering juga kayak gitu. Ada sering terjadi. Pak Ada Budi gitu. bisa kembali lagi nggak Pak Budi gitu? Ya kemarin ya seminggu lalu lah. Ada gitu. Ada bisa ada WA-nya lagi. Ya, masih ada WA-nya lagi. Pak, kalau ada kesempatan, Pak. Boleh gabung lagi. Ya, boleh gabung lagi. Ternyata Pak Budi, aduh gitu ya. Jadi kan dia hadir, ya, ada sahabat kita Pak Dayat menikah, pesta datang kan. Dia nunggu saya, kebetulan saya kan pulang dari kebun agak sore nggak bisa hadir karena ada Pak kalau dia mau jumpa mau bicara ini gitu. Salah satu kalau ada kesempatan Pak. Ya. Dan itu satu, bukan dalam bulan ini ada 2-3 orang. 2-3 orang. Gak apa-apa Pak. Awalnya kan melihat di sana ya lebih bagus ya, rumput tetangga lebih baik. Iya kan? Rumput tetangga lebih baik. Padahal nggak demikian. Nah, tapi kalau ada orang seperti itu, ya ada orang seperti itu mengatakan bagaimana Pak? Begini, mari kita mari sama-sama kita evaluasi diri kita dulu. Apa yang telah kita lakukan untuk perusahaan, bukan untuk perusahaan lah ya, dalam jabatan saya. Itu dulu yang saya katakan, itu yang pertama yang saya tanya ke mereka. Apa yang telah kita lakukan dulu. Itu. Yang kedua, Anda kok tahu di sana lebih bagus? Ya. Teman-teman saya misalnya dia tunjuk perusahaan A misalnya kan. Saya tahu persis kondisi di sana. Misalnya, kan. Bahkan ada yang bilang kalau kamu masuk sana, kamu suruh aja bunuh diri. Pernah Pak. Ini nyata. Ya. Meskipun gajinya lebih besar. Kamu bunuh diri. Bunuh diri. Ya kan? Kamu bunuh diri. Dengan culture yang beda, budaya yang berbeda. Ya. Sebab karakter kamu memang cocok di sini, di sana nggak cocok. Ya dia coba juga. Ya, dengan iming-iming tadi kan. Ya. 2 minggu kejadian. 2 minggu. Datanglah WA itu. WA itu datang. Di pernikahan Pak Dayat. BTW kita ucapin selamat dulu juga nih Pak ya. Selamat buat Pak Hidayat. Ini salah satu staff kita ya. Staff kita. Tim produksi kita. Ya, staff terbaik kita Pak Dayat dan juga Ibu Reva. Oh, bukan Bu Reva lagi namanya Pak. Bu Dayat. Nah, oke, Pak Budi, lanjut Pak Budi. Nah, ini saya juga penasaran nih Pak. Nah, kira-kira Pak Budi ketika kita di posisi perusahaan nih Pak, ya kita kehilangan nih sosok talent terbaik kita lah, yang mungkin seperti Bapak sampaikan tadi, nyebrang nih ke kebun tetangga gitu kan, atau ke perusahaan tetangga. Ya, perusahaan tetangga lah. Ya. Nah, kalau misal kita analogikan nih Pak Roni, kayak kita lagi sama istri kita gitu kan Pak. Lagi sayang-sayangnya, kita kasih uang bulanan, kita kasih uang skincare gitu kan Pak. Tapi dia pada akhirnya berpaling nih, berpindah ke lain hati. Nah, kira dari perusahaan perasaannya seperti apa sih Pak? Nah, saya ingin jawab begini. Jadi ada talent terbaik. Saya punya pandangan sedikit berbeda ya. Semua yang ada di grup, semua yang ada di perusahaan ini, di FAP ada talent terbaik saat ini. Kalau nggak talent terbaik tidak ada di sini siapapun. Baik itu driver, memang driver terbaik. Ya kan, jadi saya mempersepsikan teman-teman semua ada teman-teman yang terbaik. Ya kan, ada office boy itu terbaik lah. Kalau nggak terbaik nggak di FAP tidak menerima yang tidak terbaik. Kan gitu. Saya sering ilustrasi ya, kita ini Kopassus lah, pasukan elit terbaik. Kan gitu. Toh kalau ada sesuatu kita udah menganggap ini terbaik, semuanya terbaik. Kita sedih ya. Siapapun itu kita sedih, merasa wah ini orang terbaik, kita pindah. Tapi itu hak mereka, kan begitu. Dan perusahaan telah mengantisipasi dengan berbagai macam cara, langsung maupun tidak langsung. Ya. Contoh misalnya ya, kita misalnya secara salary kita kompetitif, misalnya kan kita sudah kompetitif. Ya, fasilitas kita lambat laun kita perbaiki, ya kan? Seperti perusahaan-perusahaan lain kita ada misalnya di setiap tahun ada bonus, kita tetap ya
ya sampai sejauh ini dari teman-teman katakan kita melakukan dengan baik. Tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada. Iya, Kita lakukan dengan baik. Suasana kerja tidak ada. Kalau menurut saya yang sudah 38 tahun di dunia ini berbagai perusahaan, FAP salah satu nuansa bekerja yang baik, kebersamaan. Ya. Kadang-kadang ya Pak CEO sering mengatakan yang sangat terkesan, dan di perusahaan di tempat lain, bekerja tempat lain, kerja keras itu sangat penting kan. Tapi di FAP ini itu bukan yang paling penting. Wah, karena itu pertemuan itu kan. Betul. Ya, itu pertemuan itu. Di tempat lain mungkin bisa jadi bekerja keras itu adalah sangat penting. Ya. Tapi di FAP ini bekerja keras itu bukan yang paling penting. Dan yang paling penting ada kebersamaan, kepedulian, tapi tetap memberikan hasil. Jadi itu kenapa kalau masuk kantor FAP, Pak, buat teman-teman, itu kita punya satu kredo. Pertama kali itu yang pertama enjoy your work. Ya kan Pak Bud, kan? Ya betul. Nikmati. Betul. Artinya apa Pak? Enjoy your work. Iya. Artinya apa Pak? Enjoy. Iya, enjoy. Itu ulang lagi. Coba. Nikmatin pekerjaan. Jadi makanya ada teman-teman yang kalau sudah ada kehilangan, memang kadang-kadang tergiur. Ada tekanan di sini di FAP ini cukup. Ya, dimanapun ya. Ya pastilah. Ya, tekanan kerja, target kerja semuanya. Tapi ya pimpinan semuanya cukup bisa mengayomi, ya bisa mengarahkan bagaimana supaya tercapai. Ya, tapi ada tingkat stres orang kan, tingkat kecerdasan emosional rendah, merasa wah ini ancaman, ini tidak suka, merasa tertekan, merasa dibodohi, kan gitu. Tapi kalau kecerdasan emosionalnya memang tinggi, ya kan, wah ini tantangan, ya kan. Makanya dulu senior saya mengatakan, kamu bersyukur Budi dapat atasan yang cerewet, pemarah. Loh, kok bisa gitu? Iya, itu melatih kamu supaya lebih teliti, kan, lebih sergap, kan begitu. Jadi ambil segi positifnya seperti itu. Nah itu salah satu melatih. Itu senior loh yang mengatakan betul juga. Saya banyak dalam karir saya berbagai macam atasan senior ya. Masing-masing punya warna masing-masing, dan masing-masing juga memberi kesan positif bagi diri saya gitu. Salah satunya itu ada marah-marah, ada senior yang mengatakan kamu harus bersyukur. Betul juga, sergap, ini jadinya, itu jadinya, ya kan. Bukan kalau kita pikiran negatif, stres kan. Nah, kebanyakan seperti itu. Ya. Tapi nilai positifnya nggak dilihat. Ya, nilai positifnya. Jadi kita melihat sesuatu dari sisi yang kita mau saja, ya susah, nggak bisa. Itu yang terjadi ya. Saya lihat anak-anak, sahabat-sahabat yang muda-muda seperti itu. Jadi pengalaman Bapak lah selama ini menghadapi hubungan industrial yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Pernah ngitung nggak Pak? Udah berapa orang yang Bapak pecat? Kok agak horor nih pertanyaannya Pak Budi. Karena itu kan sesuatu yang sering mungkin terjadi. Bisa terjadi. Apa situasi seperti apa Bapak harus menghadapi yang begitu-begini? Yang paling penting begini Pak. Tidak ada perusahaan yang ingin memecat karyawan. Itu tidak ada Pak. Ya kan? Itu tidak ada. Ya, selama saya berkarir tidak ada. Oke, udah kita rencanakan ya, kecuali dengan situasi tertentu loh ya. Itu pun alasan. Ya, ada bangkrut dan sebagainya. Tapi kalau kondisi normal, perusahaan yang sehat, itu tidak ada punya. Yuk kita pecat yuk. Kita nggak ada itu nggak ada Pak. Untuk konten-konten aja nih. Nggak ada. Kecuali memang kondisi perusahaan itu. Yang kedua memang perilaku dari orang itu kan gitu. Ya. Di luar dari perilaku kriminal lah. Jadi kalau kriminal kan udah jelas ya. Tadi hubungan industrial juga sudah jelas. Tapi ada nggak perilaku yang menurut Bapak ini nggak bisa bertahan, nggak bisa kita perpanjang kamu di sini? Seperti apa Pak contohnya?
gini ya, memang kan kita bisa, perusahaan ini kan harus apa? Kita di sini kan, perusahaan ini kan bukan untuk mencari bahagia, ya kan, bukan mencari senang. Perusahaan ini kan tempat mencari uang, kan gitu. Untuk tempat mencari uang, duit, kan begitu. Nah, untuk mencari uang itu kan perlu satu kontribusi kan. Imbal balik. Imbal balik. Ya, oke. Kan gitu. Kalau kita ini ada deadwood, tidak bisa menghasilkan, bahkan menjadi virus, bakteri, ya kan. Orang cerdas, bagus semua, tapi jadi virus. Ya, itu kata anak-anak sekarang toksik. Jadi toksin. Waduh. Kan? Jadi toksin, itu salah satu. Yang kedua memang dia deadwood. Gak bisa, kemampuan tuntutan ya kan gitu, tuntutan pekerjaan yang harus cepat, ada kata harus lebih baik, lebih cepat, kan gitu kan. Ya. Nah, apalagi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, kan begitu kan, harus target-target nggak bisa tercapai. Kadang-kadang perusahaan orangnya sudah lama, cuman kalau di sini pun jadi toksin, nanti orang-orang bisa diikuti, ikutin. Perusahaan berat sebenarnya, Pak. Saya sebagai HR berat, ya dipikir, Pak. Cuman kita harus mengambil satu keputusan yang berat untuk yang lebih baik. Ibarat ada kanker ya, ada tumor, ini harus diangkat lah. Supaya tidak meracuni seluruh tubuh. Meracuni. Tapi ingat ya, tidak ada niat untuk mencelakakan. Tidak ada. Perusahaan melakukan itu untuk kebaikan yang lebih besar. Memang harus ada dikorbankan. Tapi dikorbankan bukan karena dia itu memang, bukan karena korban sia-sia. Kan gitu. Jadi buat teman-teman, kalau mendengar tadi istilah deadwood itu adalah satu kondisi atau satu posisi di dalam matriks mapping ya Pak ya, mapping kemampuan satu orang karyawan. Itu deadwood itu berarti dia udah nggak bisa diapa-apain lagi ya? Iya, baik ya kemauan nggak ada. Udah nggak mampu, nggak mau pula. Iya, kan gitu. Okay. Tapi ada yang mau, cuman nggak mampu. Nah itu juga, ya kan. Dia masih mau bekerja tapi nggak mampu. Itu salah satu juga jadi pertimbangan. Tapi ada yang mampu, tapi nggak mau. Ini lebih parah ini sebenarnya. Nah, situasi-situasi seperti inilah yang sebenarnya perusahaan berusaha untuk terbaik mengupgrade potensi dia. Iya, kan perusahaan Pak, di tempat kita ini dan dimanapun saya bekerja, ya, itu nggak pernah langsung oke, panggil pecat, itu nggak ada. Kecuali kriminal ya. Kecuali kriminal, fraud, ya kan, ya, korupsi apa semuanya, asusila itu ya udahlah. Ya kan? Tapi kalau yang begitu nggak ada langsung. Dicoba di coaching, coba dipanggil, coba diberi kesempatan. Ya toh nggak bisa juga, sudah diperingatan. Di FAP ini berapa kali kejadian seperti itu. Dipanggil supaya berubah, nggak berubah juga. Diberi kesempatan, tetap sebenarnya aset kan Pak. Betul. Ini aset. Dan kita memikirkan juga dia punya keluarga, ya kan, kita sampai segitu loh mikirinnya, ya. Tapi toh nggak bisa berubah juga, tapi perusahaannya harus terus berjalan, harus berlayar, ya kan? Kita harus ambil satu keputusan, satu keputusan. Oke, Pak Budi, di dunia sawit inilah, Bapak kan berkarir mungkin separuh atau lebih dari separuh itu di dunia perkebunan sawit ya Pak. Bapak kalau boleh memberikan satu saran kepada industri sawit spesifik terkait dengan sumber daya manusia, apa kira-kira yang bisa Bapak sumbangsikan atau beri saran? Sebaiknya industri ini harusnya seperti ini dari dulu atau seperti apa? Gini, seluruh teman-teman yang bekerja di dunia sawit ya, perusahaan sawit, teman-teman sahabat-sahabat, sejauh ini kita masih kendala dalam pemenuhan sumber daya manusianya. Ya, buktinya apa? Setiap tahun kita rekrut banyak orang kan gitu. Setiap orang. Jadi ada ekspansi dan sebagainya, ada yang pensiun, dan ada yang memang tengah jalan berhenti, tidak melanjutkan berkarir, bekerja di dunia. Jadi kita harus cari penggantinya kan begitu.
Nah, pengganti-pengganti ini kita memang berebutan saat ini. Berebutan. Oke. Bayangkan perkebunan sawit kan lebih dari 100 perusahaan. Ya, betul. Jadi kita berebutan untuk mencari penggantinya. Ya. Nah, kesulitan kita adalah memang dalam merekrut. Memang kita tidak, saya belum menemukan kalau pertanian misalnya, mereka general. Pertanian secara umum. Ya. Ada yang sawit khusus misalnya. Memang dari semester 1 sampai semester 3 mereka teori sawit. Kan teori sawit ini. Tapi nanti masuk ke dunia sawit betul-betul real itu nanti semester-semester akhir ya. Paling lama pun nggak sampai setahun mereka ada PKL di kebun. Itu hanya segelintir saja, hanya sedikit waktu saja. Kulit-kulitnya saja. Ya, memang tinggal di kebun 4 bulan. Itu sedikit saja, Pak. Kan gitu, itu sedikit saja. Nah, saya punya satu keinginan ya, punya satu harapan gimana ya? Suatu universitas dari awal, dari semester 1 memang sudah merasakan dunia perkebunan itu. Ya, sudah merasakan dunia perkebunan sawit. Cara belajarnya, metode belajarnya, ya kan, lingkungannya lingkungan sawit. Kan begitu. Contoh misal. Kalau di kebun itu namanya asisten celana pendek semua kan. Ya. Kenapa itu, Pak? Nah, ya kan gitu. Ah, itulah tradisinya ya kan. Itulah ciri khasnya. Ciri khasnya ya kan. Ya waktu kuliah celana pendek lah. Kenapa rupanya? sepatu bot. Seperti Akmil, Akpol. Iya. Jadi Bapak melihat ada ketidakmatchan dari sumber supply intelektual masuk ke dunia kerja khususnya di sawit. Iya. Dan makanya setiap mereka MT kan masuk MT kan 6 bulan baru masuk terkejut deh. Padahal dia tuh dari pertanian. Dari pertanian. Ya kan, kecuali yang sekarang sudah ada kayak berapa di LPP atau di NC atau di Stiper mereka sudah. Cuman waktu mereka di sawit itu kan relatif pendek, bukan dari semester 1. Nanti ada PKL kan gitu kan, hanya berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan kan gitu. Jadi beda kayak pilot ya. Pilot tuh udah ada sekolah simulator. Simulator dari awal. Jadi begitu selesai dia dari awal udah masuk. Bagaimana? Ibarat kayak dokter juga kan. Ya betul. Ada 1 tahun, 2 tahun kuas. Kita nggak. Jadi ketika mereka datang masuk baru lihat kebun aja udah ada yang baru datang ya. Wah, kok kayak gini ya. Baliklah besok. Dan gitu. Nggak seperti saya bayangkan. Berarti kampusnya harus di tengah hutan sawit juga itu. Biar lebih menjiwai kan, Pak. Mungkin ini saya sebagai HR di dunia sawit. Iya, Pak. Saya membayangkan seperti itu. Jadi kita kalau butuh orang ya butuh itu udah 75% sudah siap pakai lah. Siap pakai, bisa beradaptasi. Dari semester 1 misalnya udah. Ini sebab planter itu profesi, Pak. Ya kan? Jadi memang harus dibuat seperti itu supaya mereka betul-betul bisa memahami. Ini baru mengenal sawit nanti di ujung-ujungnya kan. Di ujung-ujungnya mereka. Dan itu kalau menurut saya kurang memadai. Semester 1 sampai semester 1 sampai semester 6, semester 6 ya. Itu di kos-kosan kan begitu. Apa? Dibuat asramanya seperti ya bagaimana updating itu. Nah, nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Pak Budi. Tadi di awal nih teman-teman, Pak Budi bilang 20 menit aja lah. Gitu. Ya, berarti udah selesai kan? Udah 1 jam lebih gitu. Oh, udah 1 jam Pak ya? Nggak kerasa Pak Budi. Nah, ini Pak Budi. Udah selesai? Belum. Ini ada, biasa kan kita membuka pertanyaan nih Pak, dari netizen-netizen. Kita pilih 3 pertanyaan terbaik. Oke. Nah, ini spesifik yang mau ditanyakan ke Pak Budi. Di akun Instagram kita ya, @fapagriofficial. Nah, Pak Budi, ini kita pilih pertanyaan dari Sinka, F Sinka.
izin bertanya Pak, bagaimana tips dan trik bisa bertahan di grup FAP Agri? Dan bagaimana memotivasi diri untuk tetap bertahan di tempat kerja yang susah akses jalannya, perjalanannya. Jadi perjuangan betul. Yang pertama tadi apa? Ya, jadi gimana memotivasi diri? Memotivasi diri. Dan bisa bertahan di perusahaan kebun yang susah akses perjalanannya. Oke. Saya rasa FAP nggak susah-susah banget sih jalan. Iya. Nggak gini ya. Kadang-kadang kita sendiri yang mikir, oh itu susah ya. Iya. Tapi ini kalau perspektif lagi ya. Perspektif lagi Pak. Iya. Jadi kalau saya misalnya contoh. Misalnya kalau kita kalau kita mau ke Kutai Barat ya. Kutai Barat, Barong. Kita mau ke Mahulu, kebun kita yang terujung di sana. Persepsi lagi, wah ini tantangan, ini asik kan begitu. Ya, itu sangat menyenangkan kan. Tapi kalau ini dibilang susah enggak, akses sudah ada ya. Apalagi sekarang udah bagus ya jalan ke sana kan. Ya. Nah, sudah bagus transport ya, memang ada melalui air ya kan. Ya, artinya nggak terkendala lah. Memang untuk dekade 1 tahun 2 tahun ini sudah makin baik. Tapi kalau saya lihat persepsi kita saja, Pak. Ya, persepsi. Kalau saya melihat ini, jangan anggap itu satu kendala. Jangan itu jadikan sesuatu yang rumit. Ya. Sebab kalau itu rumit sekali nggak banyak orang ke sana. Tapi banyak orang ke sana. Ribuan orang ke sana. Dan ini terpulang lagi kepada kecerdasan emosional tadi. Untuk bisa beradaptasi, berjuang. Nah, untuk bertahan di FAP ini paling gampang. Tiga culture kita itu aja, Pak. Integrity, komitmen, hasil. Kita menjaga integritas kita. Kita komitmen dalam tugas-tugas kita. Dan kita memberikan hasil. Dan pasti bertahan, Pak. Kan begitu. Oke. Baik, Pak Budi. Ini juga pertanyaan menarik ini. Ini pendek pertanyaannya, Pak. Cuman perlu dielaborate, Pak. Dari Lutfi_VJ. Pak, Pak Agri open recruit juga nggak untuk orang yang disabilitas? Disabilitas itu yang apa? Memiliki ketidaksempurnaan ya. Gini. Konsep psikologi, konsep rekrutmen di FAP ini, kita tidak membedakan suku, agama, tidak membedakan ras, ya kan, tidak membedakan pria wanita, ya. Tidak membedakan itu disabilitas dan non disabilitas, itu tidak ada dalam apa kita SOP, aturan apa kita. Yang menjadi acuan kita dalam rekrutmen adalah kompetensi. Ya. Kompetensi dan potensi dari calon kandidat match nggak dengan kebutuhan kita. Bisa saja teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita disabilitas ya kan, ya, yang misalnya pakai, tapi untuk accounting ya bisa dong, untuk programmer bisa dong, untuk finance bisa tidak dong. Tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sebenarnya untuk asisten kebun yang banyak 90% waktu di lapangan harus masuk itu kan tidak memungkinkan. Kalau dipaksakan masuk yang tersiksa kan sahabat kita ini juga. Ya. Itulah fungsi dari HR itu begitu. Jadi menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. The right man, the right place. Ya kan, the right man, the right place. At the right time. Iya. Jangan taruh kuda di sawah. Kan begitu kan? Cocok. Nah, kalau kerbau masih bisa. Jadi, banyak saya lihat di berbagai tempat, yang penting kompetensinya kan. Kita nggak melihat kompetensi itu, memang ada kompetensi fisik, ada kompetensi intelektual, kompetensi macam-macam. Tapi FAP kalau memang dibutuhkan untuk accounting kan nggak banyak gerak misalnya kan, ya kalau punya kompetensinya dia teliti, analisanya bagus, ya kan. Angka-angka numerik, kemampuan numerik bagus, ya why not? Ya, betul. Kan gitu. Ya. Bisa. Kita nggak membedakan itu semua.
asal sesuai kompetensinya. Oke, baik. Nggak kerasa nih Pak Kodri, lebih 1 jam kita diskusi sama Pak Budi. Iya, betul sekali, Pak. Banyak sekali. Udah habis pertanyaan. Udah habis. Tapi 3 tadi. Tadi udah berapa ya? Ada 2 Pak. Oh baru 2 ya? 2. Oke, 1 lagi. Sorry Pak Budi. Tadi soalnya ada 2 yang saya skip. Tadi si Lutfi sama F Sinka ya Pak ya. Iya. Cuman F Sinka ini bukan F Sinka namanya Pak. Apa itu? Dia bilang di bawah, sebelumnya perkenalkan saya Sisil. Oh, staf kita ya? Ya Sisil rambut. Bukan. Sisil dari PT BBSM ini Pak, Makemulu Pak. Oke, sukses untuk Iya. Mbak Sisil. Sukses dan Anda pasti berhasil dan bertahan di sana. Ya. Oke. Baik. 1 lagi pertanyaan Pak Budi. Ini pertanyaan dari loyalis Oh iya. Papa, Johan 464646. Masih 46 ya Pak? Iya. Hmm. Kemarin Belum. bertanya juga dia Pak. Iya betul. Ini dia bilang begini Pak Budi. Saya sangat memahami betul track record Bapak selama berkecimpung di dunia kelapa sawit. Iya. Sudah melintasi berbagai generasi di industri ini. Generasi saat ini pengennya semua serba instan. Akses mudah, teknologi. Yes. Nah, gimana Bapak menyikapi hal ini? Oh, tapi ada request nih Pak. Request Pak Budi menjawab dengan berapi-api. Oh. Ntar Pak ya saya cari korek dulu. Dia bilang begitu. Iya ada. Iya, karena itu ciri khas Bapak tuh katanya. Iya. Ini mungkin dia kenal saya lama ini. Ya. Johan ini. 20 tahun atau 15 tahun yang lalu ya mungkin seperti itu kan gitu. Tapi sudah masuk dunia putih ini agak berbeda, kalem, ya kan. Ada berubah kan, waktu untuk berubah. Kenyataannya memang begitu. Gen Z ini sekarang ini memang dia banyak maunya, ingin mencoba. Itu ciri-cirinya, Ya, betul. kan ciri-cirinya. Sehingga bagaimana dunia kebun, ya kan, saya sebagai HR kebun, dari sekian banyak itu ada 1 atau 2 orang atau 5 orang, bukti ada yang 10 orang, bukti kita rekrut orang 10 orang, gen milenial, ya kan, tapi punya minat, punya bakat, punya karakter, punya satu hasrat yang memang ingin di kebun. Ada, bukan nggak ada, tetap ada. Ya, sebab ini kan siklus ya, tetap ada. Tapi bagaimana bagaimana kita menyikapi mereka sudah sampai di kebun ya? Sampai saat ini, pertama kita membuat ya, kita semampu kita, ya, keterbatasan yang ada, bagaimana fasilitas yang ada di sana memang cukup untuk bukan mewah ya, cukup untuk layak lah, untuk layak, Kompetitif lah. ya, kompetitif untuk hidup, kan begitu. Tapi dari awal kita jangan bohongi mereka, dari awal ya. Di sana tuh enak, ini enggak, kita yang pahit-pahit dulu Pak, supaya mereka paham berpikir. Ya, kita bilang, ya kadang-kadang kamu nanti ini ya bisa-bisa kalau nggak ada air, ada satu updeling, satu tempat, kadang air nggak ada, kamu harus mandi di sungai, ya kan, harus mandi air hujan tampung. Kita bilang begitu. Betul. Tapi anak milenial, oh nggak apa-apa Pak, saya menyukai itu. Tapi ada yang nggak, oh nggak lah Pak, saya nggak terbiasa. Ya nggak apa-apa. Tapi dari awal jangan bohongi mereka. Kita cerita betul. Pahitnya bagaimana. Kan begitu. Kita cerita, itu salah satu. Yang kedua, saya minta teman-teman senior di lapangan. Kita bilang ini anak-anak muda, adik-adik kalian dari kota baru mengenal dunia kebun. Bimbinglah mereka. Coaching lah. Ayomilah mereka. Supaya mereka tidak kesepian, merasa tidak sendiri, ada seniornya. Itulah. Oke. Pak. Gitu. Baik. Sudah 3 pertanyaan yang terpilih Pak Kodri dari teman-teman netizen. Terima kasih ya udah menyampaikan pertanyaan. Dari Pak Lutfi tadi Pak ya. Pak Lutfi, Sisil, sama Pak. Nah, tapi ada satu pertanyaan pamungkas ini Pak. Oke, mainkan Pak ya. Nah, ini untuk Pak Budi. Nah, kira-kira sudah ada rencana belum Pak? Rencana suatu saat nanti ketika Bapak sudah pensiun, ada rencana nggak? Rencana Akan Bapak lakukan gitu. Atau menambah
menambah, kan bisa menambah rumah, Atau menambah menambah kendaraan, atau menambah. Iya, Pak. Udah. Apakah ada rencana Pak Budi? Apa rencana Bapak? Secara pribadi, saya nggak ada kata pensiun. Hmm, Secara pribadi nggak ada pensiun. Oke, Kalau air tenang itu pasti keruh, banyak nyamuk. ya. Kita harus beraktivitas terus menerus, Hmm, ya kan? hmm, Supaya sebelum tertembak, terbunuh di medan perang kita nggak akan mundur lah. ya. Tetap bekerja, tetap aja berkarya. Entah di FAP ya, di FAP sampai kapan ya? Sampai memang sesuatu masa yang menghentikannya. Ya. Ya kan? Hmm, Tapi kapan pensiun ya itu kan batasan yang kita buat sendiri. Ya kan gitu. Ya, batas nggak ada pensiun itu. Kalau saya ya pribadi dan ini saya belajar dari senior juga. Ya, belajarnya tetap berkarya, tetap bekerja. Ya kan? baik. Ya, supaya tetap sehat. Kalau kamu banyak teman-teman saya ya memutuskan ya saat ini ya. Ya. Teman-teman saya sudah umur nggak mau lah mau ikut usaha begini macam-macam. Ya, ada yang macam-macam. Ya. Pusing lah, ingin bekerja lagi. Saya nggak ada. Tetap berkarya. Baik, Tetap baik. berkarya. Tetap berkarya. Tetap Pensiun itu hanya satu batasan yang diciptakan Kita sendiri. Kita sendiri. Kita sendiri. Ya. Apapun. Baik. Oke, Pak Budi, terima kasih sekali atas waktunya dan teman-teman sudah berakhir di episode kedua. Semoga teman-teman bisa banyak mengambil inspirasi dari bintang tamu kita, Pak Budi Setiawan. Kita jumpa di episode berikutnya. Fill the cup, because I know. judo. Terima kasih, Pak Budi. Oke, habis.